Hai, selamat sore, ketemu lagi di Kitty Capital Channel. Hari ini IHSG-nya melemah lagi. Ditutup di bawah 6.000 di level 5.993,24, melemah 0,7%. Nggak asik sih ini. Mudah-mudahan cepet rebound lah ya, tapi ya kalau lihat kondisinya sih ya area support di sekitar 5800-an lah ya. Semoga aja sih nggak ke 5800-an, atau bahkan semua saya sih berharap nggak lebih rendah dari, nggak ada low yang lebih rendah ya di bulan April ini ya. Kemarin kan low di bulan April itu di 5884, tapi ya bukan tapi sih maksudnya. Mudah-mudahan nggak ada low yang lebih rendah lagi di bulan April, atau ini ada gap nih 5957 594. Mudah-mudahan masih direspon jadi support lah ya. Mudah-mudahan turunnya nutup gap ini terus membal. Ya itu sih sekedar harapan, kita lihat aja faktanya besok. Yang jelas sih ini HSG-nya hari ini lower low dan lower high lagi, tutup di bawah 6.000, kurang enak. Sekarang kita lihat hasil explore-nya dulu aja lah. Hari ini sih tadi per CPO-an ya pada naik rame-rame. Ini udah mana ya ini? Kita lihat hasil explore dulu lah. Bang, pokoknya jagain aja yang punya barang ya di bawah 3350 lah. Trailing stopnya. PNBS. PNBS-nya menguat lagi loh hari ini. 7,8%. Coba lihat intraday. Wah, ini menarik besok nih. Kalau naik ke atas 127 ya. Lihat besok aja, tapi PNBS-nya catat dulu aja, jadiin list lah, nggak apa-apa. Buy if break 127, cut loss-nya ya di bawah. Kalau di bawah 121 tuh berapa persen? 5%an sih, cukup banyak ya. Mudah-mudahan di bawah 124 aja lah, lihat besok ya. Kalau lihat ini sih amannya di bawah 121 ya. Kemudian resisten pertama di sekitar 137 140-an. Terus kalau kita ya itu puncak di April ya. Puncak di April, sementara ini 141. Mudah-mudahan ini rebound dan break high ya. Mudah-mudahan sih. Kita lihat besok, mudah-mudahan naik ke atas 127. Wifi ya samalah, kita cari yang lebih rame dulu aja ya. Kalau naik ke atas 800 sih menarik sih wifi-nya. Raja. Aduh, rajanya tutup kempes. Tapi masih bisa lah di hold dulu, nggak apa-apa. Sementara ini memang area 260 ya, penutupan tertinggi sebelumnya di April nih, masih jadi resisten ternyata. Mudah-mudahan besok naik lah, naik ke atas 274 jadi makin oke sih ini. Peluang ke 300-an makin besar kalau berhasil naik ke atas 274. Sementara hold dulu nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok membal. DSNG tuh per CPO-an hari ini naik loh. Sementara sih area ini ya 660 masih jadi resisten tuh. DSNG 660 675. Coba lihat intraday-nya. Lihat besok ya. Siapa tahu besok naik ke atas 665, itu menarik sih. Ada peluang lanjutin, tapi ya ini mepet-mepet ya. Zoom out dikit lah biar kelihatan. Nah, ini sideways sih. Kalau kita lihat kayak gini baru agak kelihatan ya. Segini aja lah, nggak perlu kecil-kecil banget. Saya kotakin. Nah, ini sideways di range yang saya kotakin ini sih ya. Jadi kalau misalnya ini lanjut naik, resistennya perkiraan di sekitar penutupan tertinggi sebelumnya di 685, puncaknya di 720. Ya sekitar 700-an lah ya. Kalau misalnya berhasil lanjut naik tuh, naik ke atas 665 gitu. Jadi besok di SNG mau dipantau boleh lah, buy break 665, cut loss-nya di bawah 640. Resisten sekitar 700-an. Lihat besok aja, tapi bagus sih, tapi lihat besok lah.
linknya breakout inside bar, hold dulu sih nggak apa-apa ya. Ya trailing stop di bawah 3820 lah. Yang punya barang hold dulu nggak apa-apa. WMUU mudah-mudahan besok lanjut membal ya. Fraktal di 242 tuh kalau lihat di daily. Nah tuh besok pasti di 242 nih fraktalnya nih. Jadi breakout fraktal bagus ini si WMUU nya yang lagi incer, boleh tuh dipantau. Indofood sih ya menarik. Hari ini tadi sempat tes 6800. Yang udah punya barang hold dulu nggak apa-apa sih. Sementara ini memang 6800 masih jadi resisten, tapi kalau berhasil breakout lumayan tuh ke 7000-an sih. Jadi kalau misalnya mau dipakai strategi ya, buy break 6825 lah ya, 6800 6825 tuh. Cut loss di bawah 6675 lah. Resisten sekitar 7000 7075. Indofood jangan lupa tulis ya. Tadi ada DSNG menarik juga, terus PNBS dipantau, terus apalagi WMUU dipantau besok. Indofood juga ditulis tuh buy break 6825, ada ruang sekitar nggak banyak sih ya, 3%an. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ke atas 7000-an sih. Tapi space-nya kurang lebih kalau ke area 7000 7075 tuh ya sekitar 2, sekian 3%an lah. Cepinnya masih belum berhasil breakout 7850, masih samalah strateginya ya. Belinya kalau naik atas 7850 aja. Coba kita intip intraday-nya. Iyalah. Kalau lanjut naik baru beli, kalau enggak ya udah biarin dulu ya. Terus Bina masih bullish sih, volumenya yang saya kurang suka ya. Coba cari saham yang lebih rame dulu lah. Yang udah punya barang ya trailing stopnya masih di angka 1845, atau hari ini kan tutup di atas 2000 tuh. Jadi kalau besok turun ke bawah 2000 atau tutup di bawah 2000 mau kabur dulu sih nggak apa-apa. Asa masih sama ya, jagain aja trailing stop di bawah 2070. Tadi sih sempat naik ke atas 2320 tapi langsung pullback. Jadi siapin ya, disiapin trailing stopnya karena bertahap boleh di bawah 2110 dulu boleh, bawahnya lagi di bawah 2070. Karena kalau turun tuh ke bawah 2070 ya berarti ini jadi double top nih kalau geser ke hourly ya. Next, UNTR-nya sih wait and see lah ya. Kalau punya barang hold dulu nggak apa-apa. Yang jelas sih area 21.000 masih jadi support. Kemudian hari ini tutup di atas garis MA tapi masih cenderung sideways ya. Jadi saya sih pilih wait and see dulu lah. Tunggu dulu lah ya. Kalau berhasil breakout 23 ribuan gitu baru enak sih. Next, CTRA. Aduh, tutupan nggak enak sih. Saya ngarepnya tuh tutupannya deket-deket harga penutupan kemarin gitu, baru enak. Jadi ya dipantau lagi lah ini si CTRA-nya ya. Belinya kalau naik ke atas 12.10 aja. Next, Era tutup di 625, tadi sempet naik ke atas 630. Jadi yang udah punya barang tadi beli misalnya nggak apa-apa lah, selama nggak turun ke bawah 600-an aman lah ya. Mudah-mudahan besok rebound karena ini kalau lihat trennya sih masih oke. Terus mungkin sih ya, mungkin mau sideways dulu di range 605 660, tapi ya tren bullishnya masih oke, jadi masih disimpan dulu sih nggak apa-apa. UPMS turun ke 765 nih sinyal sell buat yang udah punya barang. Siapa tahu koreksi dulu tes 600-an atau berapa gitulah. Nanti waktu membal aja beli lagi, tapi ya volumenya yang saya kurang suka. Cari yang lain dulu yang lebih rame lah. BRMS lihat besok lah ya. Lihat besok lah. Ini rasanya sih kalau naik lagi ke atas 84 menarik, tapi lihat besok. Viva seperti biasa kita lewatin dulu, cari yang ini tadi lumayan ya Vivanya ya.
Ya coba cari yang lain dulu lah. Kalau lanjut naik sih bagus ya, ke atas 78 itu bagus, tapi lihat besok. Coba lihat yang lain dulu. Isat, Isat masih sama lah ya. Naik ke atas 6775 baru enak tuh. Volumenya juga belakangan ini sepi banget nih. Udah ya dari pertengahan menjelang akhir ya. Dari bulan kemarin tuh. GJTL masih sideways ya, kalau kita lihat dari awal Januari sampai sekarang tuh ya masih sideways. Range sidewaysnya di saya kotakin ya. Nah tuh di dalam kotak tuh. Cuman ini kalau kita geser ke intraday gitu ya, ke hourly lah. Nah ini ada peluang nerusin ke 965 980 kalau berhasil breakout 930. Tapi lihat besok dulu aja. Siapa tahu sih kalau berhasil breakout 930 ya, lancar ke 1000-an ya, siapa tahu ya. Tapi ada PR 960-an dulu tuh. Amor volumenya cuy, cari yang lain dulu ya. PMMP, wah ini kemarin udah dibahas ya. Naik ke atas 366 bagus. Resisten pertama 384 ya. Kemungkinan sih ditembus ya. Ini kan saham baru IPO tuh. Puncak sebelumnya tuh di 420. Mudah-mudahan lancar ya. Nah, intradaynya. Nah, ini kalau naik ke atas 382 tuh besok naik lagi bagus nih. DMMX. Jagain aja ya pakai trailing stop di bawah 560 boleh. Sebagian dulu di bawah 580 boleh. Gitu ya. Kalau kita lihat area moving average-nya di hourly 575 lah ya. Jadi ya pasang trailing stop di bawah 560 boleh lah. Sempat ada rekomendasi beli buy if break 525 kan. Jadi harusnya ya masih cuan lah kalau jualan di bawah 560 ya, 550 gitu, 555 gitu. Harusnya masih cuan. Jadi kayak gitu aja. Pasang aja auto order sell atau trailing stop di bawah 560 lah. Saratoga masih sama lah ya, ini area 6300 masih jadi resisten. Kalau berhasil breakout 6300 baru enak tuh. Fraktal rasanya besok pindah di sinilah ya, bener, fraktalnya besok pindah di 6300. Breakout fraktal bagus tuh. Sido biarin dulu lah. ISSP ini juga enak lagi kalau naik ke atas 224 gitu sih. Next ya, Sumarecon sih masih sama ya, strateginya masih sama kayak kemarin. Buy if break 1005 lah ya, cut lossnya di bawah 970 boleh. Area resisten sementara ini puncak sebelumnya di 1045 1070 masih sama lah ya kayak kemarin, buy if break 1005. BEPS coba yang lain dulu. ESA membal nggak nih besok? Besok sih kalau naik lagi ke atas 392 ya, rasanya membal. Tapi lihat besok lah, ini volumenya juga decreasing nih beberapa waktu belakangan ini ya, dari April lah decreasing itu. Ini udah ada bearish divergence juga sih tuh ya, pelemahan tren lah, belum bearish, cuman pelemahan doang. Jadi kalau biasanya sih kalau misalnya kayak gini ya, ada ada sinyal kayak gini nih, udah ada bearish divergence tapi tren bullishnya masih relevan gitu. Kalau mau beli buy on weakness ya, jadi tunggu koreksi, ada rebound, confirm rebound baru beli. Terus atau yang punya barang di harga bawah tuh di mau siap-siap mau sell on strength gitu nggak apa-apa. Next, BNII. Lihat besok lah ya, naik ke atas 428 baru enak sih kalau mau curi-curi start. Buy if break 410 lihat besok lah ya. Mainnya 905. Yang penting nggak ke bawah 890-an lagi lah ya.
Cuman ini udah di bawah 900 tuh. Udah mulai dipikirin yang masih simpan barang ya. Kalau misalnya mau jualan, mungkin cari sell on strength lah. Biasanya sih ada tarikan-tarikan dulu. Atau kalau misalnya ada turun ya, misalnya ada turun tuh, area supportnya sih agak-agak lebar ya. Ini 875, jadi 895, 875 situ cuy. Nah kalau misalnya turun ke bawah 895, nggak perlu langsung jualan sih, nggak apa-apa, tungguin closing aja sih. Closingnya kalau bikin candle dengan buntut panjang gitu di bawah yang panjang gitu ya di dailynya, bisa jadi itu tanda awal mau rebound tapi butuh konfirmasi ya, kayak gitu ceritanya. Next ya, DGIK. Next. MPMX lower high lower low sih, tutupan 665 tapi. Nah di hourly ini masih belum ke bawah garis moving average, mudah-mudahan membal ya. Sementara hold dulu nggak apa-apa lah. LPPF masih sama lah ya ceritanya kayak kemarin. Tunggu rebound dulu aja lah, tunggu naik ke atas 1600-an dulu baru enak sih. Mari ini menarik sih kalau naik ke atas 330. Tren bullishnya masih terjaga. Terus ya sideways beberapa hari belakangan ini di range 290 3340. Terus kalau naik ke atas 330 bagus. Bisa pakai strategi ini nih ya. Buy if break 330. Cut lossnya sih di bawah ini aja nggak apa-apa, 314 gitu. Nah, jadi lihat besok lah. Naik ke atas 330 ikutan beli nggak apa-apa tuh, mari. Tapi hati-hati ya, karena ini mungkin berkolesterol. MPPA masih di range 585740. Ya, yang punya barang trailing stopnya di bawah 585 sih ya. CNT masih jadi resisten tuh 340-an ya, 340 350. RALS seperti yang kita bahas kemarin ya, tunggu ada tanda membal aja lah. Ini juga ada corporate action, tapi saya nggak bisa nebak-nebak corporate actionnya juga. Gampangnya sih lihat chartnya aja lah. Dan ini area 825 840 ini bisa dibilang area support lah. Jadi kalau membal dari area-area ini tuh bagus, mau beli lagi nggak apa-apa. Kalau nggak membal biarin gitu aja. BBHI next dulu lah. Zebra yang masih mau hold jangan lupa pasang trailing stop di bawah 1000 ya. BKSL belum bisa, saya yang baru bangun. Friend besok date Raisu ya. Jadi ya terlepas apapun corporate actionnya, kita coba lihat chartnya aja ya. Ini area 90-an, ini area support bekas resistensi sebenarnya. Ini ya. Nah, kalau kita lihat sih dari ngeliat historical harganya ya, September tuh sempat di breakdown kemudian jadi resisten, dan Oktober juga dites jadi resisten. Maret 2021 juga jadi resisten, dan kemudian di breakout di April, kemudian April tanggal kemarin ini sih ya. Kemudian nih tanggal berapa nih? 19 April dites lagi, turun lagi. Dia turunnya nggak dikit, banyak, langsung bobo dia. Dan langsung diem nih beberapa hari ini, ibaratnya bisa dibilang diem lah ya di area-area support 8790-an. Jadi sih kalau membal memang dari sisi teknikal ya, dilihat dari Februari 2021 sampai sekarang swingnya sudah higher high dan higher low. Jadi bisa dibilang ya ada tren bullish yang terbentuk lah. Cuman memang ini
rawan bikin sideways sementara ini di range 8799. Jadi saya sih pilih wait and see dulu aja. Terus juga di fraksi harga sekian ini risknya cenderung gede ya. Satu tiknya agak gede persentasenya. 1%-an gitu. Jadi kalau misalnya minat entah karena corporate actionnya atau karena rebound dari area support bekas resisten yang di breakout, dihitung masing-masing risk manajemennya ya, disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing lah. Java masih bullish sih. Belakangan ini, beberapa hari belakangan ini diem di area 2200-an. Masih aman lah, mau pasang trailing stop di bawah 2130 boleh, nggak apa-apa. Hold dulu nggak apa-apa. WIM hari ini kemarin sempat ngajakin beli ya sore-sore ya. Beli waktu naik ke atas 1040 deh kalau nggak salah ingat. Targetnya 1085 1100 udah lunas ya. Dan bikin all time high sih. High hari ini juga high baru di Wismilak ya, WIM 1110. Kemudian langsung pullback dan tes area 1000-an yang kemarin di breakout. Yang mau beli lagi lah, entar lah ya, tunggu rebound dulu aja lah, tunggu membal gitu baru beli lagi. Kalau misalnya udah hilang barang, kalau misalnya mau tetap hold selama bertahan di atas garis moving average ini, gampang-gampang lihatnya kayak gitu ya. Aman lah di hold. Garis MA nya sih di 935an lah, 940 935. Jadi ya banyak sih dari 1010 ke 935 ya. Kayak gitu. Wait and see dulu lah saya. Tbik ini masih sama lah strateginya, buy break 2700 aja. Jadi kalau nggak naik ke atas 2700 nggak beli lagi sih nggak apa-apa. Sementara yang udah punya barang hold dulu juga nggak apa-apa, selama nggak turun ke bawah 2500-an lah ya. Sorry, bukan 2540 lah, 2500-an boleh, nggak apa-apa. Area yang cukup penting sih rasanya di 2460, karena kalau turun ke bawah 2500-an ada peluang di, kalau geser ke hourly ya, double top tuh. Jadi butuh breakout 2700 baru enak lagi ini si Tbik-nya. Itu sih kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya bentar ya. Oh iya, Tbik kemarin kan buy break 2700, cut loss-nya di bawah 2460 ya. Dirubah aja tuh cut loss-nya bisa di bawah 2550 kalau besok naik ke atas 2700. Jadi risikonya lebih kecil lah. Lumayan tuh, ada peluang ke area 3000-an. Ke 3000-an tuh lumayan loh, ada ruang sekitar 10%-an loh. Lihat besok ya kalau nembus ya. Oke lah, itu dulu dari saya. Marketnya hari ini lesu. Semoga besok nggak tambah lesu ya. Kalau misalnya tambah lesu juga mudah-mudahan cepet rebound lah ya, nggak ke bawah 5800. Itu dulu deh. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah besok. Stay safe, tetap jaga kesehatan, dan bye-bye.